Baik, kita meningkat untuk acara yang selanjutnya, yaitu penceramah tausiah agama yang akan disampaikan yang Doli mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita di akhirat semua masuk surga. Amin. Disatukan dengan Rasulullah, mendapat rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para alim, para ulama yang saya cintai dan saya muliakan, bil khusus sahabat saya, guru kita sekalian, Al-Mukarram Al-Ustadz Baihaqi, semoga beliau sehat panjang umur, diberikan barokah, diberikan istiqamah, dan mudah-mudahan guru-guru kita semua pada umumnya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat aparat pemerintah yang sama kita hormati, bil khusus kepada guru kita Kanda Al-Mukarram Kiai Haji Sirajuddin, semoga beliau pun sehat panjang umur, tambah berkah, tambah istiqamah, dan selalu dakwah menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beda negara, itu namanya Isra. Apa Bu? Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke sono Mi'raj. Nah, perjalanan ini hanya bisa dibenarkan oleh orang yang beriman. Maka kalau orang Tegal Angus malam ini walaupun Covid, walaupun Corona, tapi tetap mengadakan peringatan Isra Mi'raj, menandakan bahwa orang-orang Tegal Angus imannya sangat luar. Alhamdulillah. Justru sebetulnya hadirin, semakin banyak corona, banyak wabah, harus semakin banyak kumpul zikir kepada Allah. Banyak orang yang harus kita luruskan. Mereka takut corona, tidak takut sama Allah. Allah katakan perempuan pakai jilbab tutup aurat, kalau nggak ditutup diadab kamu. Nggak yakin mereka, nggak takut sama Allah. Tapi giliran datang kabar corona entah benar atau tidak, mereka takut. Masker dipakai, androknya pendek. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tapi yang dimari insya Allah ini semua perempuan solehah. Aminnya pede dia. Husnuzon saya dah ngelihat orang Tegal Angus nih, perempuan bajunya semua baju solehah. Sebab di kampung orang pakai baju begini paling menghadiri ceramah saja. Itu di kampung orang. 8 ini juga kampung orang sama aja. Lagi hadir ngaji kayak ustazah, bubar kayak Tarsan nih potongannya. Langit milik Allah, bumi juga milik Allah, virus juga milik Allah. Maka orang yang beriman jangan iktimad mengandalkan vaksin, sementara tidak yakin kepada pemiliknya, lalu tidak minta solusi kepada pemiliknya, akhirnya hanya prokes saja digalakan, imannya turun. 3M, sekarang 5M, mereka sibuk 17M. Betul?
pakai masker. Yang kedua kayak mobil truk, jaga jarak. Tuh di mobil truk suka ada tulisan jaga. Ada lagi tulisan mobil truk cakep tuh, cintamu tak seberat muatanku. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ayo nggak apa-apa, cuci tangan asal makan. Tangan dicuci sampai licin, gagal makan, mukanya gemek. Kita rakyat yang baik. Kalau instruksi pakai masker boleh, tapi selaku orang yang beriman harus punya prinsip. Pasar pakai masker boleh, kagak bau pasar. Naik motor pakai masker boleh, gak keisep tuh kotoran-kotoran di jalan. Tapi ketika masuk masjid, ini tempat orang yang punya keyakinan medis, prokes, stop. Karena ke masjid ubudiyah itu bukan sudah ukuran prokes, tapi keyakinan harus pakai fikih, bukan pakai medis. Betul. Sholat, di antara rukun sholat ada rukun qauli, di antaranya Fatihah. Fatihah itu rukun qauli. Syarat Fatihah supaya sah dalam sholat, pertama harus terdengar oleh kuping kita sendiri. Yang kedua, hurufnya harus jelas, tidak boleh samar. Alif alif jangan jadi ain, ha jangan jadi ha, do jangan jadi lo. Sekarang kalau ditutup, apakah mungkin terdengar oleh kuping kita sendiri? Kalau ditutup, apakah mungkin huruf itu bisa terbaca bunyinya secara jelas? Kalau ternyata menghalangi kejelasan huruf Fatihah, menghalangi terdengarnya oleh telinga kita sendiri, kenapa kita takut dengan sesuatu yang belum tentu, sementara sholat kita acak-acak? Maka mau sholat mah maskernya paham? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu mendengar? Dengarkan baik-baik. Untuk malam ini libur dulu ngeliat si Andin. Ini muka sinetron semuanya. Awas Pak, jangan geser keyakinan. Kita mau masuk sebuah rumah. Di rumah itu ada anjing galak. Nih kita kalau mau masuk biar aman gak digigit, nanya dong sama pemilik anjing. Karena sama pemiliknya nurut. Ini virus katanya galak. Nanya sama Allah, karena ini semuanya milik Allah. Jangan sekedar prokes. Maulid jangan, Rajaban jangan, pengajian jangan, tahlilan jangan. Sementara pabrik tetap buka, pasar tetap buka, naik klub hiburan malam tetap buka, hadirin. Nah, jadi lapar saya ngomong nih. Supaya keyakinan kita ini tidak terkoyak-koyak. Allah segala-galanya. Tuh. Kita mau masuk rumah, ada anjing galak. Sama yang punyanya nggak galak tuh anjing. Diperintah apa aja sama yang punyanya nurut tuh anjing. Pak, saya mau ke rumah Bapak. Terus, saya takut anjing. Oh, nggak usah takut, saya yang punyanya. Terus bagaimana Pak? Itu anjing namanya Willy. Dia itu kalau dipanggil Liwi, dia nyaut guk. Liwi. Banyak juga di sini ya. Liwi, guk, Willy, guk, Willy. Oh, banyak si Willy juga. Duh, kata yang punyanya, ente asal ngomong liwi, anjing diem. Asal ente baca liwi, anjing diem. Orang itu datang dah ke rumah yang tadi. Dia mulai mendekat ke gerbang. Ini anjing bangun, mau nerekam. Tapi dia karena mendengarkan pemiliknya, kalau pengen aman, gak digigit, gak terkena gigitan, baca liwi. Dia ngomong liwi. Oh, berarti aman saya kalau begini ya.
Anjing itu dari mulai berdiri dia mulai nunduk, duduk sampai dia ke tanah badannya, sama sekali nggak nyolek orang itu. Allah yang menciptakan segalanya, termasuk virus, wabah, virus, kuman, berbagai macam penyakit. Allah pun lewat Rasulullah menyampaikan, ada ayat-ayat yang kalau dibaca wabah, virus, corona, covid akan hilang. Kalau dibaca penyakit, bala, musibah akan jauh. Mana saja akhir surat Baqarah, amanar Rasul sampai selesai. Mana saja akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah sampai selesai. Apalagi hari Jumat ada satu surat yang diinstruksikan dibaca oleh pemilik jagat dan raya, oleh pemilik corona lewat Rasulullah, disampaikan siapa yang baca Kahfi hari Jumat maka tubuhnya akan dikelilingi oleh cahaya dari surat Kahfi, dan orang itu akan dijaga dari wabah, dari bencana, dari virus, dari corona, dari covid. Mulai Jumat itu sampai Jumat depan dia akan aman kalau hari Jumat baca surat Kahfi. Assalamualaikum. Kenapa Anda bengong? Jumat tuh baca Kahfi, kata pemilik bumi, pemilik corona, kalau baca Kahfi aman. Kata yang punya rumah, kalau wili-wili anjing gak galak. Begitu, jangan vaksin mulu. Betul? Buat apa kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Islam mayoritas di Indonesia? Instruksikan dong, baca Kahfi hari Jumat rakyat Indonesia. Nggak ada. Dulu mau nyapres ramai istighosah tiap kecamatan, sekarang nggak ada. Sekali muncul si Abah Wakil Raja ngajak K-pop joget Korea. Lah gimana virus mau hilang? Lah kita aja deh ya, kita baik ya, biarin dah mereka sibuk dengan jabatan, ngomongnya ngurus kita mah ngurus iman, ngurus keyakinan. Allah jadi pegangan kita. Jumat baca surat. Mau dibaca kagak? Jumat besok mulai ya. Insya beres baca Yasin. Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Sampai ke ahada, akhir surat Kahfi itu penangkal dari virus corona. Amin. Kalau memang terlalu panjang, minimal 10 ayat di awal surat Kahfi sampai Rasyada. Atau mau tidur, baca akhir surat Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang baca kahfi aman, amin. Yang baca kahfi selamat, amin. Yang baca kahfi jauh dari corona, amin. Maka Jumat besok mulai insya Allah negor sama kita, lupa kita sama kemahabesaran Allah. Rakyat diajak hanya dengan prokes saja, tidak diajak kepada Allah. Bobo, hei. Kita juga sekarang mana yang baca dalail, mana yang baca sholawat, mana yang tadarus, mana yang zikir, sibuk baca status WA. Lagi sholat juga hati menunggu paket Lazada. Kurir yang diundang bukan malaikat. Paket datang duit gak ada. Kita sekarang lupa tasbih di kantong nggak ada, susur siwak lupa, ke masjid handphone mesti ke bawah. Kita lupa sekarang masjid tempat mulia, mestinya off dulu sesuatu yang tidak ada arti dan tidak ada guna. Sekarang kita lupa, jangankan yang awam, yang alim, yang punya ilmu, kita lupa. Kalau di masjid itu tempat mulia, masih aja dalam masjid masih sempet aja video col. Betul. Wajar Allah negor. Khotib khutbah bukan didengarkan, balas WA. Wajar Allah negor. Ibu-ibu, mata hati kita ini sudah hampir buta. Kita beli handphone 4 juta, berani. Padahal kalau sekarang komunikasi nggak mesti pakai WA, emang kita pengusaha. Nggak mesti punya IG, emang kita pejabat. Nggak mesti punya hal-hal seperti itu, Facebook segala, emang kita politikus ulung. Kita sekarang orang biasa, orang kampung. Kalau mau komunikasi sama anak, sama saudara, cukuplah handphone yang biasa, handphone jadul. Ke bawah kita beli handphone 4 juta, berani. Tapi jariah 4 juta ke masjid belum pernah sampai sekarang. Tawa dia. Mata hati buta. Mudah-mudahan kita sama Allah kasih selamat, amin. Ini dulu saya Tegal Angus nggak begini. Yang undang dulu Pak Karim masih ada. Ada. Hah? Bisa bu? Pak Karim udah meninggal. Oh di Bogor. Ya Allah. Bo. Hei. Orang maaf nih, saya punya temen, dia tunanetra, tapi punya basirah. Apa basirah? Mata hati, mata dagingnya buta, mata hatinya melek, hafal 30 juz. Hebat kagak? Selain itu, saya mau kasih tahu lagi. Mau tahu apa enggak, Bu? Walaupun buta, bininya 2. Kan saya nanya dulu tadi. Udah begitu, walaupun dia nggak ngelihat, kalau demen-demenan sama bininya kuat 2 jam. Saya nanya obatnya apa, caranya gimana kuat 2 jam. Dia bilang 1,5 jam gua nyari bini gua dulu. Pantes begitu. Dia mau udah masang bininya ke Indomaret ya. Iya. Tuh temen tuh. Maka dulu saya suka pengen ketawa. Itu temen saya ngelihat. Kadang-kadang memang gengsinya gede, cuman ngelihatnya pinter. Ini kalau dituntun di galengan sawah, jalan gak mau. Gua nuntun, takut jatuh. Jangan ah, gua juga tahu galengan lempeng. Takut jatuh, kagak. Akhirnya jatuh, bubrak ke sawah. Apa dia bilang? Banyak airnya ya. Begitu doang dia ngomongnya. Terus lagi makan kudunya nanya mana sayur, mana sambal, mana kobokan. Ini kagak nanya, akhirnya atuh nasi disiram pakai kobokan.
Kita ngasih tahu, woi itu mah kobokan, ya masing-masing selera lah. Oh, ada dokter dari Jerman namanya Braille, dokter Braille. Dia mampu melahirkan inovasi aksara timbul dari lempengan-lempengan aluminium yang berupa titik-titik saja disentuh oleh ujung-ujung jari orang tunanetra. Orang tunanetra itu baca Quran dengan fasih, baik dan benar. Subhanallah. Gini doang tuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahu Akbar. Orang tidak melihat tapi bisa mengumandangkan kalam Allah karena mata hatinya terbuka. Kenapa kita yang melotot boro-boro hafal, baca saja sampai malam ini ada yang belum bisa? Betul? 50 tahun mungkin usia kita sekarang. Ada yang 40 tahun. Kerja apa aja tuh 40 tahun sampai kagak bisa baca Quran. Huruf cuman 28 hijaiyah. Sejundel-jundelnya orang. Kalau satu huruf sebulan cuman 28 bulan. Masih banyak tuh waktu. Pakai apa aja tuh. Ditanya nanti di hadapan Allah. Ngapain hidup sampai gak bisa baca Quran. Ngaku Islam. Kitabnya Quran. Tapi tidak bisa baca Quran. Jangan sampai itu kita wariskan ke anak-anak kita hadirin. Oh. Untung ada Rajaban, alhamdulillah. Ustadz Bayhaqi ke rumah saya, dia berdua aja, ada ikatan cinta dia. Iya, pas turun dari motor Ustadz Mbah sama bininya, wah kayak Andin sama si Al. Masya Allah, ya Allah. Ya dari Caringin waktu mondok sering dia silaturahmi ke tempat saya. Dari jauh dia udah kaje. Masya Allah, sehat. Iya, ini bini ganti lagi, ganti. Kalah gua bay sama lu bay. Hei, Bobo. Ini mestinya ngaji juga nih pejabat aparat supaya nyadar bahwa corona itu bukan apa-apa. Ini kalau ngomong begini kan disebut ekstrim melawan pemerintah, makanya jangan bilang-bilang. Ya. Jangan bilang. Kita aja deh. Kan kita bakal mati. Yang pakai masker mati apa enggak? Mati nanti, apalagi maskernya 6 bulan kagak dicuci-cuci. Yang nggak pakai masker mati, yang pakai masker rakyat mati, presiden bakal ntar di akhirat. Sekarang enak, punya pasukan, punya kendaraan, punya jabatan, tinggal nunjuk yang benar penjara, yang salah keliaran. Akhirat nanti, betul? Mati mah datang yang ngagetin, maka jangan nunda-nunda ibadah. Jangan ngomong begini, ntar dah gua udah rada tua baru gua bener. Emang lu siapa yang jamin sampai tua? Bego lu. Ngomongnya ntar aja gua mengaji kalau udah rada tua. Emang lu punya jaminan dari siapa bakal tua? Sekarang banyak yang mati ngedadak, terutama yang gemuk-gemuk nih. Maaf. Ini yang gemuk-gemuk nih. Kata yang kurus, untung gua kurus. Lah ya gemuk aja mati apalagi yang kurus. Mati. Kabe bakal mati mah datang yang ngagetin, kadang-kadang ngedadak orang lagi sehat. Tuh kemarin pesawat apa Sriwijaya mati semua. Dia sakit kagak tuh yang naik pesawat? Kagak, orang sakit sekarang nggak boleh naik pesawat. Kan mau naik pesawat tes rapid, terus didudukin, palanya didorong ke belakang, colok hidungnya, namanya Sueb hidungnya, colok. Yang dicolok hidung kita, yang sakit kita, yang bayar kita jadi bingung. Yang dicolok kita, yang bayar kita. Di mana pada juga yang bayar mah yang
Nah begitu. Yang nyolok yang bayar. Ini yang dicolok yang bayar. Udah biarin dah. Ayo biar yakin corona itu bukan siapa-siapa, supaya tinggi keimanan kita. Bebas, orang-orang takut ngomong, ketawa yang kenceng. Ayo mumpung masih ada orang. Itu yang mau naik pesawat tes rapid. Kemudian swab. Hasilnya negatif, non reaktif, naik pesawat. Dadah. Gitu kan? Di videonya itu, saya pulang dulu, dadah. Bawa ransel, bawa koper, bawa tas, bawa duit. Ya Allah, orang sehat, banyak duit, naik pesawat. Panggil dah, pertama yang naik siapa? Pilot sama pramugari. Pramugari narik koper. Badannya semampai, mulus, insyaallah. Kulitnya kuning langsat. Allah Akbar, senyumnya manis menggoda. Aduh, sopan, pakai roknya panjang sampai bawah, tapi belahan di pinggir sampai pantat. Sial tuh bocah. Kagak mikirin kita ya bang ya. Lapan katanya Haji Budole mah tuh bukan ini, pan santri juga ada lehernya, bego. Pramugari narik koper naik, pilot naik, baru penumpang dipanggil lah. Ada operator di bandara. Tung. Perhatian. Kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air yang akan ngejedur, dipersilahkan untuk menaiki pesawat lewat pintu 28. Terima kasih. Naik. Dia nyangka kagak bakal mati. Tuh yang di pesawat semua nyangka bakal mati apa kagak? Ada mayem aja udah selfie dah. Selfie, awan dipoto, kabut dipoto. Naik dia. Pesawat top take off naik. Begitu di atas permukaan Kepulauan Seribu, malakal maut sudah nunggu di sana. Malakal maut sudah nunggu di situ. Allah Subhanahu wa taala instruksikan malakal maut mencabut nyawa seluruh penumpang pesawat itu. Pesawat naik. Di atas Kepulauan Seribu hilang kendali. Turun. Juga kaget. Yang ngantuk ngejedak. Pan saya lagi nyepertiin pesawat hancur. Masa saya nyepertiin pesawat ngomongnya dar. Mati. Paeh. Nyaho. Naon cenah? Paeh. Kabeh semua mati. Tidak ada yang tersisa. Ya, semua mati deh. Mengagetkan mati, mendadak, menyeramkan, menakutkan, tapi itu ketentuan dari Allah. Bo. Itu pas setelah kapal ngejedur tuh. Itu nelayan sekitar Pulau Lancang tuh nyari ikan dapat jari. Iya, ada yang dapat jari kaki. Tuh iya. Ada lagi tuh orang pakai bambu di atas laut dikirain ubur-ubur kok. Ngambul gituin. Tete pramugari. Tete copot. Beneran. Awet kan masih muda pramugari. Kalau nenek mah di atas juga udah hancur. Aduh, itu
ketemu, ada yang ngambul kirain ubur-ubur, dia korek-korek, ada pentilnya, hancur. Masya Allah. Bo, kalau boleh ditukar tuh aja pramugari, lu jangan mati dulu, nenek-nenek dulu Anda. Tapi kagak bisa begitu. Selamat mereka tergantung apakah mereka ketika naik pesawat ingat Allah atau tidak, iman kepada Allah atau tidak, karena itu akhir daripada hidup mereka. Hadirin rahimakumullah, kalau orang Islam naik pesawat, dia di atas Bismillahi majreha wa mur inna rabbi laghafurur subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu ngejedur, selamat dia, surga jaminannya, amin. Tapi kalau orang Kristen kan ngedoanya lain, kepada Tuhan Bapa di surga. Lah Tuhan punya Bapa. Tuhan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia bilang punya Bapa. Orang Kristen ngomong Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kalau begitu mana orang besannya itu Tuhan? Ada lagi orang Hindu naik pesawat, dia doanya Om Shanti Shanti. Ini Shanti Om. Celaka, Kristen celaka, Buddha celaka, Hindu celaka. Yang selamat yang ngejedur kemarin hanya orang yang bawa la ilaha Muhammadur. Lah kita juga bakal. Maka jangan nunda-nunda kebaikan. Selagi kita diberikan modal, umur modal, sehat modal, jangan disia-siakan modal itu. Jangan ngomong saya masih muda. Tidak, justru selagi muda energi ibadah lebih sehat dan fit daripada yang tua. Jangan ngomong nantilah, saya benernya nanti, ada saatnya. Sekarang sudahlah, masa muda kita habis-habiskan dengan senang-senang. Apakah kita punya jaminan dari tadi saya katakan akan hidup sampai tua? Tidak ada jaminan. Konsep orang-orang yang benar, konsep orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak ada istilah hari kemarin, tidak ada istilah masa yang akan datang. Artinya masa yang sudah kelewat gak bakal balik lagi. Masa yang akan kita lalui belum tentu kita sampai ke masa itu. Maka al-an, sekarang ini, selagi sehat, selagi ada umur, jangan nunda-nunda ibadah, terutama hasil mi'raj, yaitu sholat yang 5 waktu. Insya hayya 'alas shalah. Tuh, yang bisa ke sawah emang dari dia, dari Allah. Yang bisa kerja emang punya dia, punya Allah. Tenaga punya Allah. Ruh punya Allah. Jasad punya. Bisa ke pabrik dari Allah, bisa ke kantor pemberian Allah. Wayahnya dong, tahu wayahnya? Sujud. Di kepala kita ada ide, ada kepintaran, ada kecerdasan. Ini kepintaran titipan dari Allah. Maka kepala ini simbol kehormatan bagi manusia. Dalam sholat setiap rakaat hanya sujud 2 kali, ruku 1 kali, sujud 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kita hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita panjang umur, dikasih berkah, dikasih semangat ibadah, dan jangan lupa hari Jumat esok baca surat Kahfi. Jangan lupa Jumat besok mulai baca surat Kahfi. Dengarkan selalu nasihat-nasihat agama, perhatikan dengan mata, kepala dan telinga, dan masukkan ke dalam hati kita untuk supaya semakin hari semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, malam ini malam Selasa. Biasanya saya tidak menerima pengajian keluar karena ikut pengajian Abah Uci di Cilongok. Nah,
berhubung kemarin itu ada informasi mulai habis lebaran, ternyata Abah mulai malam Jumat kemarin, malam Selasa yang lalu, malam Jumat kemarin mulai, malam Selasa ini juga mulai nih. Maka saya bilang sama Ustadz Mbak, kalau Abah masuk ngaji, saya kayaknya ngebadalin sama Kiai Anwar, tapi saya kasihan sama beliau. Saya berangkat dan Pak Soleh juga tuh yang di Tanjung Pasir, karena kalau saya kemana-mana bepergian, beliau di bandara kerjanya, jadi saya nggak enak, saya datang juga. Maka ini memang nggak lama-lama ngejar ngaji. Mudah-mudahan nanti Kiai Haji Sirojudin yang akan lebih luas, lebih panjang, lebih jelas, dan kita jangan beranjak dari tempat ini. Semoga nanti yang beliau sampaikan menjadi bekal untuk akhirat. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.